Dari bahan-bahan alami tadi, kan sebenarnya bahan alami kita juga kaya banyak. Kenapa pilihannya harus kepada kelor? Hah? Kangkung. Kangkung. Oke, kita saat ini akan mewawancarai seorang pebisnis cewek muda. Masih muda ya? Masih dong. Harus dong. Tapi wajar tidak menipu, memang dia masih muda, fresh graduate. Nah, yang paling penting apa yang dia ada di sini. Nah, kita akan sharing bareng ya. Kira-kira uh, misteri guys kita ini siapa? Ya. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, uh, pada kesempatan ini kita mau membicarakan tentang uh, sosok tamu saya ini. Jadi dia uh, fresh graduate dari uh, universitas dari Kanada ya, dan dia sedang mencoba memulai hal yang baru di negaranya sendiri guys. Saya nggak tahu kenapa dia nggak mau memulai di negaranya orang lain, padahal dia punya ya graduasi dari sana, tentunya kan lebih dipertimbangkan ya daripada saya lulusan Indonesia yang ngelamar kerjaan di sana, tentu potensinya lebih besar begitu ya. Anyway, kita akan coba sharing bersama kenapa sih kok dia mau kembali ke Indonesia, kembali dan menjadi seorang pebisnis muda. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Kenalan dulu nggak? Perlu kenalan ya? Iya dong. Oke, silakan. Bisa menekan dirinya, silakan. Oke, nama aku Sania Roteina, umur 24 tahun. Aku lulusan finance dari salah satu universitas di Kanada. Dan sekarang sedang menjalankan sebuah brand skincare lokal yang bernama More Ink Beauty yang menggunakan kelor sebagai bahan baku utama. Wow, ini sudah tahu ya. Jadi dia bisnisnya pun ngambilnya yang agak aneh ya. Kopi atau apa yang lagi tren ya. Tapi ngambilnya malah Skincare. ringan, skincare. Skincare. Oke, nanti kita akan sedikit mendengarkan ya sharingnya dia ya, kenapa dia mau mengambil seorang pebisnis. Nah, kalau saya boleh tahu, kamu kenapa sih alasannya? Apakah di sana tidak ada lapangan pekerjaan di Kanada? Di Kanada itu kalau di kita di medsos itu ya yang berbayar itu biasanya tawaran kita untuk kerja di sana, kerja di sana. Tapi kenapa kamu malah Pulang ke Indonesia. iya guys? Kenapa guys? Oke, ada dua alasan kenapa aku memilih untuk balik aja ke Indonesia. Yang pertama itu kenyataannya tidak seindah yang orang Indonesia kira ya. Kayak sinetron ya. Emang, emang kalau gajinya itu lebih besar kalau dibandingin sama di Indonesia. Berapa sih salary-nya di sana? Kira-kira? Kira-kira kalau fresh graduate itu 1.000 2.000 lah ya. Kalau berapa gajinya mungkin sekitar 1.000 2.000 dolar Kanada ya. Kira-kira berapa tuh? 13-an ke atas ya? Kalau fresh graduate dengan bayaran segitu di Indonesia keren ya. Iya, kalau fresh graduate ya keren, tapi di sana kalau apartemen juga kalau menyewa paling murah 500 dolar lah. Ya mau sewa. Jadi mau biaya hidup berapa coba di sana? Biaya hidup dan pajaknya itu juga lebih tinggi kan kalau dibandingin sama Indonesia. Lalu alasan yang kedua itu aku memang pengen berbisnis. Dan di Indonesia itu peluangnya lebih besar dan lebih mudah juga untuk memulai bagi pengusaha kecil seperti aku. Oke, kenapa harus menjadi seorang pebisnis? Aku belum lama berbisnis dan dibilang masih nol lah, masih belum apa-apa. Tapi Belum ada aku pengalaman lah ya. yang ada pengalaman. Nah, tapi aku optimis dengan langkah yang aku ambil karena aku memutuskan untuk jadi pebisnis ini melalui proses perenungan yang lama. Nggak tiba-tiba aja. Tidak tidak mimpi tiba-tiba gue mau bisnis gitu ya. Iya, Enggak ya. betul. Tapi Nggak. ada proses yang Ada panjang proses ya. yang panjang. Jadi aku banyak cari inspirasi, cari pencerahan juga dari buku-buku dan media-media lainnya.
Dan menurutku berbisnis itu sangat tidak mudah. Jadi Kan kamu ngomong sangat tidak mudah, tapi kenapa kamu mau? ya ini mau diomongin dulu. Menjadi pebisnis kan nanti alasannya ada di belakang lagi ya. Menurutku berbisnis itu sangat tidak mudah, sehingga seorang pebisnis itu butuh visi yang jelas, alasan atau motivasi yang kuat kenapa mau berbisnis. Jadi dasarnya adalah motivasi tadi ya, Iya, yang menggerakkan kamu kenapa kamu menjadi mau seorang pebisnis. pebisnis yang notabene Iya. tadi dari pengalaman ya orang bisa pandang sebelah mata ya kayak gitu Iya. ya, tapi tetap baik gitu ya. Iya, soalnya kalau seorang pebisnis itu kalau nggak punya alasan yang kuat, dia bisa gampang menyerah ketika menghadapi masalah-masalah dalam bisnis. Itu. Ya, itu sebabnya seorang pebisnis itu harus mampu melihat visi, harus mampu melihat dengan jelas visi apa yang mau dia capai, dan harus punya alasan yang kuat juga kenapa dia mau berbisnis. Dan itu bukan sekedar teori ya. Ya, ada beberapa alasan yang mendorong aku untuk mengambil keputusan untuk mulai berbisnis. Itu yang pertama adalah menjadi seorang pebisnis itu lebih menantang, lebih sulit dan lebih beresiko dibandingkan jadi karyawan. Ini nih guys, ini kayak sinetronnya K-pop nih. Startup. Startup. Nah, ada banyak skill yang wajib yang harus dipunyai seorang pebisnis. Misalnya communication skill, leadership, negotiation skill, kemampuan untuk marketing, kemampuan mengelola uang, kemampuan beradaptasi dan lain-lain. Dan teori pasti kamu tahu ya. Teorinya pasti tahu kan? Iya. Basicnya dan seperti ya. Basicnya tahu. Tapi prakteknya ini yang kamu jalani sekarang ya. Iya. Jadi mumpung aku masih muda, aku lebih memilih untuk mengerjakan hal-hal yang lebih susah dulu daripada memilih yang mudah sekarang tapi pasti akan menghadapi kesulitan nanti di masa tua. Biasanya orang kan yang mudah dulu, tapi sulit di masa tua. Kan kesulitan pasti kan ada ya. Iya. Tapi kamu ngambil yang sulit dulu supaya sudah terbiasa dengan sudah terbiasa dulu, udah dilatih dulu, udah kebentuk dulu baru nanti lebih enaknya, lebih enak di masa depan. Seorang menjadi wirausaha memang fisik harus mungkin lebih tahu tantangannya dulu kali ya. Jadi dengan mengambil jalur sebagai pebisnis, aku menempatkan diriku dalam situasi yang mau nggak mau terus belajar dan belajar lagi untuk memiliki skill-skill yang dibutuhkan, sehingga makin berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Iya betul ya. Jadi dengan menempatkan dirimu di tengah-tengah tantangan yang memulai suatu kan pasti effortnya lebih besar ya. Betul. Tantangan juga lebih besar. Tetapi jangan dilihat susahnya ya. Tapi manfaat ketika kita mengalami kesulitan itu dan kita bisa mengatasi itu bisa, tadi kamu bilang itu bisa seperti memperkaya dirimu ya. Ya betul. Lalu alasan yang kedua itu, aku melihat banyak orang yang tadinya menjadi karyawan akhirnya resign, kemudian jadi pebisnis. Bahkan calon pensiunan pun dibekali untuk jadi pebisnis ketika udah pensiun. Diprogram ya? Diprogram. Jadi kenapa nggak mulai dari sekarang aja? Kenapa nggak mulai dari muda aja jadi pebisnis itu? Siapa yang salah itu ya? Ya, menarik pertanyaanmu tadi. Ya, kita bisa hidup dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi kan konsekuensinya juga sudah tua, belajar lagi dari awal. Sepertinya beda kalau kamu masih fresh ini ya. Iya. Waktunya masih panjang. Masih panjang, masih muda lah. Diproses. Dan tingkat keberhasilannya pasti juga cukup tinggi ya. Ya, meskipun gagal sekarang kan nanti, ya gagalnya itu sekarang, nggak gagal nanti pas butuh uang. Sekarang kan belum butuh uang yang gimana, masih ada orang tua yang membantu lah. Support ya. Masih ada support dari orang tua sehingga kalau gagal sekarang masih bisa maju lagi, bisa latihan lagi, ulang lagi dari awal gitu. Ceritanya jatuh, bangkit, jatuh banget ya. Betul-betul akhirnya kita bisa menguasai. Mumpung sekarang masih sehat, mumpung masih ada orang tua yang bisa support. Saya bisa bayangin ya ketika misalnya saya umur 60 pensiun terus kemudian saya di drive di program untuk mulai usaha. Iya. Ya bisa berhasil, tapi kan kemungkinannya kecil ya. Iya.
Kemudian alasan yang ketiga itu karyawan itu ibaratnya eh, mengambil air menggunakan ember. Kayak nimba gitu. Ya, Terus pakai gitu. Saya kecil seperti itu tuh. betul betul. Kuat. Cuma kalau sakit. Nggak mandi. Dan kalau pebisnis itu ibaratnya memasang pipa untuk mendapatkan air. Cari sumbernya gitu ya. Iya. Terus kita bikin apa tuh? Dari bambu atau dari apa, disambung-sambung. Sampai sejauh berapa kilometer gitu ya. Emang kalau orang yang ambil air pakai ember itu lebih cepat dapat air. Tapi harus timba terus-menerus setiap hari pas butuh. Tapi kalau memasang pipa itu emang nggak langsung dapat airnya itu. Butuh waktu untuk perencanaan, untuk pemasangan pipanya itu kan butuh waktu. Tapi setelah pipanya udah dipasang, jadi ketika kita butuh airnya itu kita tinggal alirin aja. Tinggal ngocor aja ya. Iya. Tinggal apa pipa tadi itu ya. Iya, sudah dari jadi bambu kan. atau dari apa, taruh ke sumbernya. Udah ada airnya kan mengalir ya. Ya, sehingga aku memilih untuk memasang pipanya itu daripada mengambil air pakai ember, alias milih jadi pebisnis. Kalaupun pakai ember kan juga terbatas kita nuangnya, Iya, terbatas. tempat nampungnya. Tapi kalau air biasanya kita bikin jeding atau penampung yang besar ya. Iya. Malah bisa dibagi ke kalau di desa ya ke warga. Ke warga-warga yang lain juga bisa dibagi-bagi. Jadi jadi punya manfaat ya. Betul. Kemudian alasan yang keempat itu menurutku visi yang paling jelas ya buat aku dan semoga aku bisa capai, yaitu cita-cita untuk mencapai financial freedom. Banyak orang yang salah mengerti tentang arti financial freedom sehingga merasa bahwa itu nggak mungkin bisa dicapai. Kapan gitu ya? Iya. Karena biasanya kalau kita mau financial freedom kan dalam jumlah yang fantastis ya. Kalau financial freedom menurut aku itu suatu kondisi di mana penghasilan pasif yang aku peroleh dari aset atau investasi itu melebihi pengeluaranku tiap bulannya sehingga aku nggak perlu bekerja lagi. Atau suatu kondisi di mana uang yang sudah aku investasikan dalam aset itu bekerja untuk aku. Asetnya tadi itu ya? Iya, bekerja untuk aku dan melebihi penghasilannya itu melebihi pengeluaran aku sehingga aku nggak perlu bekerja lagi untuk uang. Ya, misalnya pengeluarannya 5 juta ya. Iya. Terus dari aset tadi itu bisa secara pasif ya. Secara pasif ya. Mendatangkan income misalnya 10 juta ya. Iya. Betul kan? Iya. Nah itu udah financial freedom ya. Udah. Karena kebutuhannya cuma 5 juta. Tapi dari hasil dari pasif income-nya yang diinvestasikan dalam bentuk aset tadi ya yang bisa menghasilkan uang tadi bisa sampai 10 juta. Bisa, iya betul. 1:2 ya. Itu bisa disebut financial freedom ya? Bisa jadi nggak perlu uang banyak ya. Maksudnya nggak perlu kaya, itu juga bisa financial freedom. Dan pengeluarannya terserah kita dong ya? Iya, jadi, tapi di bawah penghasilan pasif. Masalah penghasilan pasif itu kan effort kita kan? Iya. Tapi yang penting kita netapin, kita mau hidup seperti ini, mau nyantai seperti ini, dengan seperti keluar, pokoknya target 2 kali dari pengeluaran tadi, pasti kita bisa menghasilkan itu ya? Iya. Jadi kan aku akhirnya punya banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal lain yang mau aku lakukan, yang aku pengen tanpa khawatir. Ya, karena kalau sudah kebutuhan pengeluaran tadi itu sudah tercukupi, dan hasil aset pasif tadi ya dihasilkan, kita bisa punya banyak waktu untuk apapun ya, keluarga. Ya, untuk keluarga lah, atau mau bangun aset baru lagi, itu kan juga ada waktu yang bisa sosial ya. Traveling ya. Bisa traveling juga. Oh ya, kalau teorinya kan enak ya, kita bayangin gini ya, wah gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kamu bisa mencapai itu? Jadi mempunyai financial freedom ya, kondisi seperti itu. Nah, caranya adalah aku harus membangun atau membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Dalam hal ini aku harus belajar bagaimana memilih jenis investasi atau aset yang bisa menghasilkan penghasilan pasif buat aku. Nah, dari mana kita selektif ya. Lalu dari mana aku bisa dapetin uang untuk membangun aset tersebut untuk penghasilan pasif itu? Ada beberapa cara, yang salah satunya menjadi karyawan.
jadi dapat gaji, atau bisa juga self employee yang memberikan keahliannya kita. Jadi profesi kita lah ya. Ya, kayak artis atau dokter, Olahragawan, pengacara, pemain bola. olahragawan, pemain bola, Oke. semuanya bisa. Tapi kedua cara tersebut, seseorang tersebut harus hadir dan bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau nggak hadir, kalau nggak kerja, dia nggak akan dapat uang. Sedangkan aku memilih untuk menghasilkan uang dari bisnis yang dibangun menggunakan sistem, sehingga nantinya ketika dia sudah berjalan dengan bagus, dia bisa autopilot. Jadi aku nggak perlu hadir di tempat di mana bisnisnya itu jalan tanpa aku harus hadir. Auto ya. Iya, autopilot. Jadi kamu mempersiapkan sistem itu, dan sistem itu memang kamu desain ya supaya dia berjalan dengan sendirinya, otomatis ya? Otomatis, autopilot. Alasan lainnya adalah untuk memilih jenis investasi yang bisa menghasilkan penghasilan pasif, dibutuhkan kemampuan untuk menilai kinerja suatu bisnis. Apakah bisnis itu layak untuk kita investasikan atau tidak? Itu betul-betul kita pilih ya, selektif itu ya. Benar-benar selektif. Nggak ngarang, nggak ngawur, nggak ngasal iya, gitu ya. Asal, Sepertinya nih kayak kelihatannya baik, itu nggak bisa ya. Kita harus betul-betul mempersiapkan itu ya. Punya dampak jangka panjang ya setelah itu ya. Itu sebabnya aku memilih untuk membangun bisnis aku sendiri dulu, supaya aku bisa belajar gimana cara kerjanya bisnis ini, sehingga nanti aku bisa menilai kinerja bisnis orang lain. Iya, sistemnya kamu persiapkan, kamu bikin, terus kamu maintain, juga kamu kembangkan gitu ya. Iya. Evaluasi juga ya di sana. Wih, keren ya guys. Ngomong-ngomong, tadi kan di awal sudah jelaskan sedikit tentang bisnis apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu memilih bisnis skincare? Kok enggak kopi yang lagi menjamur? Yang enggak tren lah kira-kira lah. Ini tren sih sebenarnya sekarang skincare, bisnis skincare. Ya, tapi bisnis skincare itu dia bisnis jangka panjang ya. Makin hari orang makin sadar akan kebutuhan untuk perawatan kulit. Treatment ya. Ya, makin banyak orang yang pengen tampil percaya diri, punya kulit yang bersih, sehat, awet muda, ya terawat. Makanya aku pilih bisnis skincare. Dan jangka panjang tuh ya. Potensi marketnya masih luas ya. Everyone needs skincare. Nggak peduli cowok atau cewek ya. Iya, betul. Nah ini pertanyaan yang menarik ya. Kan ada beberapa jenis skincare ya, yang formula atau yang bahan kimia atau ini yang formula semua sih. Formula. Maksudnya formulasi. Ada bahan kimia sama yang natural ya toh? Bahan kimia juga ada. Natural. Di dalamnya sini ada bahan kimia juga, tapi kalau di atas 10% dia itu formulasinya bahan naturalnya di atas 10% itu bisa dibilang skincare natural. Jadi nggak full kimia. Berarti persentasenya lebih banyak mengambil unsur-unsur alami ya, natural ya. Sifat. Kenapa kok memilih yang natural? Sebagai orang yang suka skincare ya, aku menyadari bahwa suka perawatan. Aku menyadari bahwa perlindungan dan perawatan kulit wajah itu tidak hanya bersifat sementara, melainkan dalam jangka panjang. Long life. Nah, kenapa? Karena setiap hari dalam jangka panjang kita pasti akan bertemu dengan namanya yang dalam jangka panjang kita pasti akan terpapar faktor-faktor eksternal seperti polusi dan sinar UV maupun faktor-faktor internal seperti stres, radikal bebas, kurang tidur, pola hidup yang nggak sehat, itu pasti terpapar itu. Dan itu semua adalah penyebab kulit kusam misalnya, kulit berkerut, berjerawatan, dan masalah-masalah kulit lainnya. Jadi permasalahan ini dirasakan semua orang ya, sehingga mereka membutuhkan treatment ya yang aman buat kulit. Ya makanya itu dibutuhkan skincare yang aman untuk dipakai dalam jangka panjang. Wow, jadi tidak sekali pakai, coba lagi buang kan? Iya. Tapi yang memang betul-betul itu punya dampak jangka panjang. Dampak dalam jangka panjang. Makanya kita memilih untuk menggunakan yang bahan-bahannya alami atau natural, sehingga efek sampingnya itu lebih terminimalisir dalam jangka panjang.
Oke, Ya, nah itu yang paling penting ya. iya, Karena yang sifatnya jangka pendek juga tentu seperti itu juga ya. iya, Karena juga tidak sampai jangka panjang dia bisa bertahan ya. Tapi yang sifatnya natural bertahan juga jangka panjang. dalam jangka panjang. Dengan catatan terus digunakan ya. Konsisten. Oh ya konsisten. Konsisten juga penting ya. Bentar minum bentar. Aku habis ini boleh tanya harga. Tapi di compare dengan harganya bagaimana? Biar orang tahu. Oh, Skin oke. skin yang natural sama yang Oh, biasa. tadi aku juga mau ngomong satu ada yang kurang. Oke. Siapa dulu? Enggak, kurang tadi yang Oke. ngomongin bahan alami. Oke. Sekaligus kita juga mau mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Itu yang paling penting ya. Bagaimanapun juga kalau bahan kimia yang sudah dicampur dengan yang namanya semua termasuk kimia, tapi ada Iya, kimia yang dibikin ya dari obat-obatan tertentu, iya, yang sintesis. sintesis ya buatan ya. Iya. Sama yang ini kan natural disediakan oleh alam ya. Ngomong-ngomong masalah harga sama beda atau bagaimana? Maksudnya sama beda bagaimana? Harganya Harganya. dengan yang formulasi atau buatan tadi sintesis. Nah, Harganya sih tidak begitu berbeda. nggak begitu berbeda sih. Mahalan ini atau mahalan yang Kita standar sih ya, harganya standar kalau untuk skincare. jadi sebenarnya masih kompetitif ya? Masih masuk harganya. Kompetitif ya? Iya. Guys, yang suka perawatan natural Iya. lebih jangka panjang lebih bagus ya. Dari bahan-bahan alami tadi, kan sebenarnya bahan alami kita juga kaya banyak. Kenapa pilihannya harus kepada kelor? Hah? Kangkung. Terus iya kan? Biar lucu. Kenapa enggak kangkung? Kenapa nggak? Belum ditemukan formulasinya. Iya, betul betul betul. Nanti bisa orang Lombok, nanti kangkung Lombok. Morning glory ya. Iya, Morning Glory. Oke, silakan. Kenapa harus? Alasan yang pertama ya, kelor itu dikenal sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Kata Kenapa? siapa? Kata siapa? Itu Kita di jurnal. di jurnal-jurnal ya sering disebut begitu. Kenapa miracle tree? Karena setiap setiap bagian-bagian dari tanamannya itu termasuk akar, kulit pohon, batang, buah, biji, bunga, daun, semuanya bisa dipakai dan punya manfaatnya Dan itu diakui masing-masing. oleh para ilmuwan ya, Iya, saintis-saintis itu ya. iya, diakui. Miracle tree-nya di situ ya. Miracle tree-nya di situ. Kemudian juga dia mengandung 46 antioksidan, 18 dari 20 asam amino. Kemudian vitaminnya juga lengkap. Dari vitamin A, B kompleks, C, D, E, K, terus ada magnesium, ada zinc, ada zat besi dan masih banyak lagi. Dan itu Kemudian sangat dibutuhkan sama ya sama kulit dan dia juga memiliki sifat antibakteri, dan antiinflamasi. kok kayak obat ya? Iya. Obat ya? Jadi dia kalau antibakteri sama antiinflamasi itu dia cocok untuk jerawat. Oh, yang waktu bengkak-bengkak apa dia bisa Ya, ngurangi. bisa ngurangi untuk ya dikurangi. Dan yang digunakan sama moring itu ekstrak daun kelor dan minyak kelor dari biji kelor. Oke. Yang manfaatnya bagus lah untuk kesehatan kulit. Maksimal begitu ya. Iya. Jadi pemilihannya dari bahan-bahannya dari ada biji kelor, daun kelor tertentu juga. Iya, dan Tidak kelor. semua daun kelor rata Iya. enggak ya, masing-masing. Hebat ya. Ada punya kandungannya tersendiri ya. Dan manfaatnya juga tentunya juga Bagus beda-beda untuk kesehatan kaya kulit ya. ya. Ada alasan lagi? Ada alasan yang kedua, ketersediaan bahan bakunya itu terjamin. Oh iya. Tanaman kelor ini gampang untuk dibudidayakan. Kalau di Jawa Timur hampir semua punya kelor tuh. Iya, Di daerah Madura iya, kebanyakan. selatan. Sehingga kontinuitasnya itu terjaga. Ada terus. Iya ya. Kok kita bukan enggak sadar, mungkin karena belum tahu aja. Iya, betul. Masih banyak ya sih yang belum tahu. Makanya kamu bikin kelor ya. Iya. Bahan dasarnya kelor apakah diproduksi sendiri atau bagaimana?
Iya, kita produksi sendiri serbuk daun kelornya dan minyak kelornya. Jadi kita produksi melalui prosedur yang ketat ya, sehingga antioksidan, vitamin, klorofilnya itu semua terjaga, tidak rusak atau hilang. Dan bakterinya juga nggak ada, jamurnya juga nggak ada. Jadi bahan baku kelor yang kita produksi ini berkualitas sekali. Jadi kualitas bahan baku kelor yang kita produksi itu terjaga dan higienis juga. Kenapa bahan bakunya itu harus berkualitas juga? Karena kualitas bahan bakunya itu nanti menentukan kualitas dari produknya. Seperti apa produk nanti yang Ya, dihasilkan ya? kemudian lab. Oke, berarti kalau misalnya dalam prosesnya ternyata tidak baik, hasilnya Ya, juga tidak baik ya. betul. Makanya betul-betul kamu tanya ketat betul ya. Ketat betul kayak supaya vitaminnya nggak hilang ketika dikeringkan. Terus sehat, higienis, Sehat, higienis juga. nggak ada jamur, nggak ada bakteri. Nggak ada bakteri. Jadi yang paling penting ya untuk mempersiapkan atau menghasilkan sebuah produk skincare seperti ini ya. Ya. Apakah Moring ya melakukan penelitian terhadap kandungan kelor yang diproduksi, Iya. dihasilkan? Ya, kita melakukan penelitian ya. Kita Moring bekerja sama dengan laboratorium biosains dari salah satu universitas lokal untuk menguji kandungan-kandungan dari bahan baku kelor yang kita produksi. Dan ternyata hasilnya bagus banget. Ternyata prosedur yang kita terapkan dalam proses pembuatan bahan baku, produksi bahan bakunya itu sudah yang bagus lah, berkualitas. Sehingga dia bisa menghasilkan bahan baku kelor yang juga berkualitas. Dibandingkan dengan cara produksi lainnya yang tidak ketat dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kualitas produk. Oke. Jadi dari hasil penelitian itu ya, uji klinis kali ya, itu lebih unggul ya kita ya. Iya. Karena kita memperhatikan kualitas tadi itu ya. Semua orang bisa bikin produk kelor ya. Tapi Bisa. apakah semua orang memperhatikan faktor-faktor yang membuat kualitasnya itu terjaga, aman, dan juga kandungan nutrisinya, mineralnya lain tetap terjaga. Dan Moring juga berkomitmen untuk terus melakukan penelitian sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk yang cocok untuk kulit tropis dan juga berkualitas. Jadi tidak hanya berhenti atau cukup puas diri, oke kita sudah puas di sini aja, paling keren lah gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi justru unggulnya ketika terus melakukan penelitian semakin baik. Iya. Begitu. Ya,